Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Tidak mendengar atau ketemu suara, kita menjaga istiqomah dengan tetap ngaji walaupun belum bisa bertemu karena situasi dan kondisinya belum membaik. Mudah-mudahan segera membaik ya. Kita mulai dulu sama-sama dengan membaca basmalah dan iqrar syahadat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Biniatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul bi habibina wa syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semuanya, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk harapan-harapan baik kita, terutama di saat-saat seperti ini, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan lindungan, keselamatan, kesehatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kemurahan rezeki bagi kita semua, karena kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan kesulitan kita tetap diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan permasalahan apapun yang kita hadapi diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, terutama yang sakit, yang mungkin saat ini juga dalam keadaan sedih, susah karena apapun. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah memberikan kesembuhan yang akan membawa berkah hidup yang lebih baik insyaallah. Untuk anak-anak kita yang mungkin akan menjadi saksi sejarah generasi yang paling unik, mungkin barangkali ada yang naik kelas, ada yang lulus, mungkin akan menjadi mungkin angkatan yang lain daripada yang lain, karena biasanya ujian di sekolah dan sebagainya ini akan menjadi anak-anak kita yang naik kelas atau lulus dengan tanpa ujian karena sekolahnya di rumah. Terus mudah-mudahan tetap semangat meraih masa depan mereka yang lebih baik insyaallah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Oke, hari ini kita pelajarannya sampai surat At-Taubah ayat 32 sampai 36. Oke. Monggo tetap jaga istiqomah, bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Oke, jemaah sekalian, kita sampai di ayat ke-32 ya. Semoga kita dapat hikmah dari surat yang kita baca ini. Yang menarik dari pengajian kita kan sebenarnya tanpa skenario, tanpa persiapan apapun ya. Jadi kita membaca begitu saja surat yang pelajaran kita sampai di situ ya. Terus kita ambil dan kita pahami, terus kita sesuaikan dengan keadaan yang saat ini kita alami. Jadi seakan-akan kita memang betul-betul mendengar nasihat dan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran gitu. Semoga hari ini kita juga mendapatkan hikmah dan pelajaran dari ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Di sini orang-orang munafik, ini karena memang topiknya masih surat At-Taubah seperti itu. Yuriduna ingin ayutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah. Biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu, tapi Allah menolak. Dari kata aba itu artinya menolak, tidak menghiraukan. Makanya kalau dalam konteks Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis saat itu untuk hormat kepada Nabi Adam, ya. Qala rabbuka lil malaikati inni, juga ayat berikutnya. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Itu ya, kata-kata aba wastakbar. Jadi saat itu aba menolak atau tidak mau, tidak menghiraukan. Makanya lucu kalau habis haji atau umrah diceluk aba. Kalau saya tidak mau diceluk aba, artinya jelek, ya. Wa ya'ballahu, Allah menolak. Ya, maksudnya menolak perbuatan orang-orang munafik itu yang punya keinginan memadamkan cahaya. Nah, cahaya nanti kita artikan, ya. Illa ayyutimma nurahu, malah sebaliknya, kecuali Allah malah menyempurnakan cahayanya. Itu. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jamaah sekalian, ini kalau bahasa saya begini, kadang kita sedikit overestimate atau overconfident, ya. Terlalu percaya diri atau terlalu menganggap diri kita mungkin bahwa kita ini punya kekuatan, kemampuan dan lain sebagainya untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk membela agama Allah. Nah, sedangkan kita sadar harusnya bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya sama sekali, tidak ada kekuatan sama sekali. Daya itu untuk mengambil kemanfaatan atau menolak kenegatifan kecuali atas pertolongan Allah. Itu harusnya kita sadari kembali. Kenapa demikian? Karena kadang kalau kita tidak sadari, kita lupa saat kita bisa meraih sesuatu itu sebenarnya semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kemampuan kita. Kewajiban kita hanya berikhtiar, selebihnya adalah kehendak Allah. Kita harus betul-betul ingat, sekalipun kita punya kemampuan, kalau Allah tidak menghendaki, ya nggak akan bisa. Itu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita lupa bahwa saat kita meraih sesuatu, tiba-tiba kita merasa bahwa itu hasil jerih payah kita. Nah, karena merasa begitu, akhirnya kadang-kadang tanpa sadar muncul rasa sombong, membanggakan diri, dan hanya membuat kita tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur atas apa yang kita raih itu adalah sebenarnya karunia Allah. Ya, wajar kalau pada kondisi seperti itu Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-Ku yang bisa bersyukur, karena dia merasa apa yang bisa dia raih itu adalah hasil usahanya. Nah, ini harus kita coba terapkan dalam semua
sisi hidup kita, apakah usaha, pekerjaan, apakah mungkin kalau anak-anak ya sekolah, belajar, atau mungkin dalam permasalahan keseharian kita, misalnya menghadapi pasangan hidup kita, anak-anak kita, bahwa pelajaran kemarin kan silakan, kita boleh punya keinginan apapun, tapi kita harus sadar bahwa ada yang maha berkehendak, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kan selalu diingatkan oleh Allah, diajari oleh Rasulullah dengan mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, kita betul-betul berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu apa? Ya dilanjutkan kan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Itu kan doa yang selalu diajarkan setiap kita keluar rumah, untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Keyakinan, kesadaran kita, keimanan kita mengatakan Allah Maha Rahman Rahim, Maha Tahu. Sehingga dengan itu kita selalu punya harapan, kita selalu punya semangat gitu. Apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini, apalagi ke depan rencananya PSBB, Surabaya Raya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Artinya keadaan yang kita alami yang sudah cukup berat ini nanti mungkin bisa jadi lebih berat. Ya, begitulah. Tapi ya bismillah. Bismillah, semoga memang ini kehendak terbaik dari Allah dan itu kita yakin. Bagaimana nanti, seperti apa, bismillah juga kita hadapi aja. Semoga lewat ini, lewat wabah ini, tahu Allah mau kasih pelajaran apa, mau kasih hikmah apa, mau kasih hadiah apa. Nah, ini untuk penerapan ayat di atas ke kehidupan kita. Nah, ada pula seperti ini misalnya. Seringkali kalau kita meraih sesuatu, kita merasa kita lah yang berjasa. Ini terlintas di benak saya peristiwa Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, terus Abdul Muttalib, ya, pamanda kan Abu Thalib, kalau kakek beliau Abdul Muttalib. Kakek beliau Abdul Muttalib yang saat itu adalah Khodimul Haramain atau Khodimul Ka'bah istilahnya, yang menjaga Ka'bah. Ada peristiwa yang cukup unik yang mungkin sudah sering sekali kita dengar, ketika Abraha membangun perkemahan di luar kota Mekah, persiapan untuk masuk kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Saat itu Abraha mengambil atau merampas ternaknya atau ontanya kakek Rasulullah, Sayyid Abdul Muttalib. Nah, bayangannya Abraha dengan membawa 300 tentara gajah dan ribuan infanteri itu maunya kan menghadapi perlawanan dari penduduk kota Mekah yang dipimpin oleh Abdul Muttalib. Karena Ka'bah adalah simbol yang ada di kota Mekah kan gitu. Mestinya orang Mekah pasti akan membela mati-matian, bayangannya mungkin begitu, makanya dia persiapannya full senjata. Tapi ternyata moro-moro Sayyid Abdul Muttalib datang sendirian menemui Abraha. Ya, dialog singkatnya yang sudah sering kita tahu cerita ini.
kasarannya nek basa Gresyikan gitu ya, atau basa Surabayaan. Abroh heran kan melihat ada orang sepuh datang sendirian. Siapa kamu? Aku Abdul Muthalib. Aku adalah pemimpin kepala suku penduduk Mekah. Ini terheran-heran kok bisa dewean. Loh, aku ini mau menghancurkan Ka'bahmu. Lah kok kamu malah datang sendirian? Ganggu tentara, ganggu apa-apa. Dengan santainya Abdul Muthalib bilang, kalau urusan Ka'bah sudah ada yang ngurus. Terus siapa yang ngurus? Ya pemiliknya, yang akan menjaganya dan memeliharanya. Lah urusanku adalah endi unta-unta aku sing kon rampas itu. Mana unta-unta aku yang kamu rampas? Urusanku adalah itu. Ini kan betul-betul extraordinary ya, out of the box istilahnya pemikirannya. Urusan Ka'bah Allah lah yang akan ngurusi, bukan urusan Said Abdul Muthalib, karena ini keimanan dan kecerdasan yang betul-betul luar biasa. Kadang kan dalam beberapa hal kita merasa kita lah yang berjasa, misalnya di masjid, di dakwah, di pendidikan, di kampung, atau bahkan urusan-urusan keluarga, rumah tangga. Kita merasa kita lah yang punya andil dalam menentukan sesuatu. Padahal aslinya ya kita cuman menjalankan part kita atau bagian kita. Kalau dalam sebuah film itu kita hanya memerankan bagian kita. Selebihnya semuanya itu ketentuan Allah. Bahwa yang membuat kita apapun, apakah sesuatu itu kita kehendaki atau tidak kehendaki, kita tidak kehendaki, itu sebenarnya prinsipnya adalah kehendak Allah, bukan hasil kita. Keyakinan seperti ini akan membuat kita menjadi orang yang tetap bahasanya low profile ya. Kalau kita sukses kita nggak akan pernah lupa diri. Kalau kita belum sukses ya kita tidak akan pernah putus asa. Kalau kita bahkan seandainya terpuruk, gagal pun kita masih punya harapan. Karena kita tahu Allah Tuhan kita tidak akan pernah mendolimi kita secuil pun, tidak akan membuat kita menderita atau sengsara. Gitu. Kalau di sini dikatakan siapapun ingin memadamkan cahaya Allah, cahaya ini bisa agama, bisa Al-Quran, bisa masjid, bisa syiar apapun. Contoh saat ini ada yang berteori konspirasi, katanya ini adalah salah satu cara untuk mematikan Mekah, Madinah, masjid-masjid orang Islam. Ya sudah, kalau saya sederhana aja. Yang ada di depan mata kita adalah wabah penyakit yang kalau kita tidak waspada kita akan kena, dan kita akan menghadapi ancaman yang serius, yaitu keselamatan jiwa. Itu aja. Itu aja yang kita betul-betul hadapi. Peperangan kita adalah dengan wabah penyakit ini. Nah, kita waspada untuk diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita. Selebihnya misalnya, seandainya nanti Ramadan ini kok kondisinya belum menurun, seandainya kita berharap mudah-mudahan sudah lebih baik ya. Dan ada rencana PSBB. Kalau PSBB kan berarti kita nggak bisa taraweh, kita nggak bisa tadarus bersama, buka bersama. Ya sudah, nggak usah jadi pahlawan kesiangan gitu. Terus
berteori yang macam-macam dan sebagainya. Udah, masjid itu rumah Allah, berarti si pemilik rumah yang akan betul-betul menjaganya. Kita kan tidak berniat meninggalkan rumah Allah. Kita nggak Jumatan, kita nanti nggak tarawih. Itu bukan karena kita tidak ingin. Kita ingin sekali, tapi ini kan kondisi dan juga akhirnya peraturan. Kalau peraturan tok mungkin lah itu konspirasi. Tapi ini kondisi bahwa kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada, nanti ada kemungkinan sangat besar dan sangat masuk akal penyebaran wabah ini akan semakin meningkat. Nah, kalau sudah kayak begitu resikonya kita, keluarga kita, lingkungan kita. Kita bicara sederhana aja, nggak usah sing angel-angel, sing bulat-bulat ya. Kalau mau yang berkonspirasi silakan lah. Tapi kan ini sudah dipastikan, diyakinkan Allah nanti yang akan menangani itu. Jangan sok kita jadi sutradara atau penulis skenario. Ya, kita jalankan aja bagian kita sebaik-baiknya. Kita ingatkan diri, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita ingatkan kanan kiri tetangga kita, sahabat-sahabat kita untuk menjaga kesehatan. Situ aja. Selebihnya kalau ada yang berkonspirasi ini akan mematikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid di seluruh dunia, buka mata lah. Itu sudah di luar jangkauan kita. Allah nanti yang akan nanganin itu. Dan ini dipastikan wa ya'ballahu. Allah akan menolak semua upaya usaha untuk menghancurkan syiar-syiar agama Allah ini. Cahaya Allah itu bisa Al-Quran, bisa masjid, bisa apapun. Illa ayyutimma nurahu, bahkan nanti Allah akan menyempurnakan sinarnya, agamanya, masjidnya, semuanya. Mudah-mudahan termasuk diri kita. Gitu ya. Jadi memahaminya seperti itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nah, ayat ini sering sekali kita dengar menjadi muqaddimah ceramah biasanya. Dia, Allah, allazi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya, yaitu baginda Rasulullah, bil huda, dengan petunjuk. Huda ini yang spesifik adalah Al-Quran, karena memang petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah dan kita adalah Al-Quran. Wa dinil haq, dan agama yang betul-betul memang benar. Liwirahu ala dini kullih, untuk apa? Untuk ditampakkan, dimunculkan, dilebihkan, diunggulkan, banyak ya terjemahannya. Ala dini kullih, dari semua agama-agama. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ini kan sudah semakin mantap ini. Jadi nek bahasa hadisnya itu al-Islam ya'lu wala yu'la alai. Islam itu sudah memang tinggi dan tidak akan ada yang bisa melampauinya. Jadi ya itu tadi, balik lagi ke ayat 32 tadi itu. Kalau untuk urusan agama ini udahlah, kita lihat diri kita aja. Jangan-jangan titik lemahnya malah di diri kita sendiri. Ya kayak apa yang dikatakan oleh kakeknya Rasulullah tadi itu. Urusan Ka'bah sudah bukan urusan saya. Ka'bah ada pemiliknya. Urusan saya adalah urusan unta gitu. Kalau kita juga begitu. Urusan kita adalah menyelaraskan, menyempurnakan hidup kita ini sesuai dengan tuntunan agama, contoh-contoh keteladanan Rasulullah, itu aja. Kita perbaiki itu aja. Gak usah mentit-mentit mikir no. Nanti ada yang ingin menghancurkan agama kita, membuat sepi masjid-masjid kita. Tidak. Nanti
Apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia sedangkan Allah Maha segala-galanya? Itu begitu. Ya. Jadi ini bukan melemahkan giroh atau semangat untuk membela agama. Nah, kalau bahasa saya, tidak perlu dibela. Ya, tidak perlu dibela. Dengan melakukan hal-hal yang malah bisa jadi nanti malah membuat Islam itu malah menjadi lebih lemah karena tingkah kita yang melampaui batas atau tidak sesuai tempatnya. Cara membela Islam yang benar adalah dengan menjadi muslim yang sebaik-baiknya. Itu. Loh, Rasulullah kan juga jihad. Nah, pada titik tertentu kita harus tahu jihadnya Rasulullah adalah selalu membela diri, bukan menyerang. Kalaupun misalnya kayak masa-masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu ada bahasa orang-orang sejarah, apalagi orang-orang orientalis, itu adalah ekspansi, menyerang, memperluas dakwah. Sebenarnya sekali lagi itu untuk mempertahankan dan membela hak-hak kaum muslim saat itu. Coba baca lagi dengan seksama sejarah, misalnya Islam masuk ke Eropa, Spanyol waktu itu, Islam masuk ke manapun, itu untuk menjaga dan membela hak-hak orang Islam. Nah, pada konteks itu, ya sekali lagi, dalam skup kita saat ini adalah betul-betul menyelaraskan, menyesuaikan hidup kita sesuai dengan tuntunan Allah, keteladanan Rasulullah. Itu sebenarnya pembelaan tertinggi kita. Selebihnya yang mungkin di luar jangkauan kita, ya kita akan selesaikan dengan apa? Dengan betul-betul mengoptimalkan diri kita sebagai seorang muslim